Stiono SAG MPDB. Yang kami hormati Ketua KKG Pendidikan Agama Buddha Kabupaten Karimun, Bapak Asminto SAG MPDB. Yang kami hormati Ketua KKG Koordinator Wilayah Guntur, Bapak Pono SAG MPDB. Yang kami hormati Nama saya budaya, nama budaya. Yang terhormat Bapak Sudir selaku Penyelenggara Dinas Buddha Kabupaten Karimun. Yang saya hormati Bapak Subagio selaku narasumber. Yang saya hormati Bapak Suyanto selaku pengawas pendidikan agama Buddha Karimun. Yang saya hormati Pak Stiono selaku Ketua MGAB Kabupaten Karimun. Yang saya hormati Bapak Pono selaku Ketua Korwil Tanjung Batu. Dan yang saya hormati Bapak Wiono selaku Ketua MGMB Karimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama, masih diberikan kesehatan untuk menghadiri acara workshop di Widya Sasana ini. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya, yang hadir semuanya ini. Nampak sekali bahwa kita itu masih haus akan pengetahuan tentang mungkin banyak aplikasi-aplikasi yang masih kita butuhkan, terutama ini kita untuk menghadapi ujian sumatif yang mana mungkin banyak kali perubahan Bapak sebagai nanti mohon bimbingannya. Dan mudah-mudahan saya harapkan kepada Bapak Ibu nanti bisa tuntas mengikuti kegiatan ini supaya nanti di dalam menyusun soal tidak ada kendala. Dan mungkin dari Bapak Ibu yang masih banyak yang belum paham, boleh nanti disampaikan kepada Pak Bagio untuk memberikan penjelasan-penjelasan. Kemudian nanti bisa mempraktekkan ilmu yang diberikan oleh Pak Bagio ini, baik itu di tingkat SD, SMP maupun SMA. Jadi saya mohon nanti jangan ada lagi Bapak Ibu guru, karena ini kerjanya tim, ya itu alasannya beberapa banyak. Jadi kita karena tim mengumpulnya ya tim. Misalkan untuk KKG SD ya kita sepakat kalau udah dibagi tugas nanti kita kumpulnya juga ke KKG. Begitu juga yang MGP, mohon kerjanya tim, bukan sendiri-sendiri. Jadi semuanya memiliki bahan apa yang nanti kita susun itu. Kalau mungkin sendiri-sendiri ya beda-beda nanti soalnya. Apa kita gunanya untuk organisasi di sini? Nah, saya harapkan dan saya tekankan itu yang penting, dan nanti untuk kedepannya lebih maju, lebih banyak pengetahuan dan pengalaman-pengalaman mungkin dari kawan-kawan kita yang sudah banyak pengetahuan pengalaman tentang pembelajaran atau perangkat ini. Tolong jangan pelit-pelit ya, dibagi kepada teman, terutama di dalam lingkup MGAB ini. Saya rasa dari saya hanya itu harapan-harapannya, ya. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Akhir kata, nama saya budaya, nama budaya. Walau sedang dalam perjalanan, katanya tadi ke Pancal. Jadi nanti nyusul ya, nyusul mungkin udah berakhir ya, nggak apa-apa. Sampai sini, ini bersamaan. Niatnya ada ya, niatnya ada baik, ada ketemu nanti juga.
Dan dari guru satu ya, suaminya kemana? Ke Singapura, Pak. Nah ini dari guru udah semua nampak, dan dari Berapa? Karimun siapa yang tak nampak? Nampak semua ya. Ya dari Karimun udah datang semua ya. Terima kasih. Inilah yang kita harapkan, kebersamaan kita yang kita sepakati dan kita janji dalam hati masing-masing, kalau memang tidak ada halangan, acara seperti ini terus berlanjut dan berlanjut ya. Tentunya dan berlanjutnya harus ada dukungan dana. Nah, dukungan dana yang kami usahakan nanti tiap tahun bisa dapat ya, bisa dapat untuk nantinya berlanjutan. Ini memang sangat penting dari dana, segi dana ya, karena untuk kesepakatan agak meriah dan bisa terikat janji dan sebagainya memang harus perlu dana. Organisasi sekecil apapun tanpa ada dana, bagaimana jadinya ya? Kalau nggak ada dana, mau kumpul di kedai kopi pun kopi ya, setidaknya air putih pun ada dana. Nah ini yang penting untuk kita semua. Nah dari hal ini, kurikulum di pendidikan agama Buddha memang yang harus kita jalankan ya, kita taati dan aturan itu kita laksanakan. Karena dengan adanya kurikulum itu, Bapak Ibu guru mengacu kepada kurikulum pendidikan agama Buddha yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yang menjadi acuan untuk Bapak Ibu mengajar. Nah ini dalam kurikulum pun ya harus ada kebersamaan, kesepakatan dan lain sebagainya. Tentunya dalam mengajar atau mendidik di sekolah masing-masing tentunya berpedoman pada kurikulum, pada CP, kepada perangkat pembelajaran lainnya ya, yang sudah Bapak Ibu buat sendiri, dibuat sendiri untuk aturan sendiri ya, dan nantinya diri dan keluarga atau perbedaan siswa. Di sini Bapak Ibu bisa menggunakan siswa atau menggunakan kata peserta didik. Tapi kita harus konsisten. Kalau kita gunakan siswa dari awal ya siswa terus. Kalau kita gunakan peserta didik ya peserta didik sampai akhir. Disajikan sebuah wacana tentang tadi jati diri dan keluarga. Siswa atau peserta didik dapat. Sekarang tinggal Bapak Ibu mau C1, C2, C3 sampai C6. Yang kedua, atau Bapak Ibu mau menggunakan level kognitif. Yang pertama L1, itu low order thinking skill. Berpikir tingkat rendah. Kalau berpikir tingkat rendah itu C1 dan C2. Jadi LOTS atau low order thinking skill atau berpikir tingkat rendah itu C1 dan C2. Yang kedua MODS L2. L2 itu MODS, middle order thinking skill, berpikir tingkat sedang, itu C3. Kemudian yang ketiga baru L3 atau high order thinking skill atau HOTS ya, berpikir tingkat tinggi. Kalau berpikir tingkat tinggi dimulai dari C4, C5 dan C6. Di sini sudah ada disediakan mulai dari C1 sampai C6. Tinggal Bapak Ibu pilih mau menggunakan C1, C2, C3, C4, C5 ataupun C6. Nah, bagaimana cara penggunaan ini? Yang di PPT tadi, Bapak Ibu, di situ ada komposisinya. Jadi dalam menyusun sebuah soal, Bapak Ibu juga harus memperkirakan
kemampuan anak didik kita, kecuali yang berkebutuhan khusus. Selagi anak didik kita normal, maka Bapak Ibu gunakan kurva normal. Dalam menyusun soal, kalau diminta 50 soal, berarti Bapak Ibu bisa menggunakan pertama 25% soal mudah. Itu ada yang di PPT itu sudah ada. 25% soal mudah, 50% soalnya sedang, dan 25% soalnya sukar. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, 20% soal itu mudah atau L1, 60% soal itu sedang, dan 20% soal itu sukar. Yang ketiga, 15% soal itu mudah, 70% sedang, dan 15% sukar. Nah, ini porsi dalam menyusun tingkat kesukaran sebuah soal. Kalau soalnya 50, ya kalilah 25% dari 50, berarti ada sekitar 12 atau 13. 13 soal mudah, 13 soal sukar, 24 sedang. Ini kalau Bapak Ibu menggunakan yang 25, 50, 25. Dari mana menentukan mudah sedang sukarnya? Tadi kita lihat L1 itu C1 dan C2. Yang sedang C3. Penerapan itu C3 termasuk sedang. Yang sukar C4, C5 dan C6. Jadi ketika nanti Bapak Ibu menyusun soal. Yang kita kembali ke kisi-kisi ini, Bapak. Nah, di sini mulai Bapak Ibu gunakanlah stimulus atau indikator. Jadi tidak langsung soal tertutup. Contoh soal tertutup, di mana agama Buddha pertama kali lahir atau muncul, misalnya. Ya, Bapak. Ini pertanyaan tertutup tanpa menggunakan stimulus. Nah, sekarang diharapkan Bapak Ibu ketika menyusun soal gunakanlah stimulus atau ada literasinya. Jadi anak membaca dulu, akan diberikan wacana, diberikan cerita, baru siswa menjawab. Nah, satu cerita atau satu wacana maksimal 4 soal. Dari satu wacana itu maksimal hanya 4 soal. Jadi mari disajikan. Jadi nanti ketika membuat indikator soal atau membuat stimulusnya, disajikan sebuah wacana tentang tadi contohnya jati diri dan keluarga sesuai dengan CP-nya. Peserta didik dapat apakah menyebutkan, menjelaskan, mengidentifikasi, menandai. Ini sesuai dengan apa yang Bapak Ibu harapkan. Suara anak ini banggakan jiwa kita. Sinar surya terang mulai terang. Suara Pamit juga ya. Semuanya sama-sama Bapak Ibu. Kemesraan ini power.
Selamat dong menenangkan diri. Selamat berjuang lagi ya, lebih sukses. Oke. Bapak Ibu setelah ini dipersilahkan untuk makan siang. Sili konsumsi ibu-ibu kita yang cantik untuk membagikan makan siang, dan ada guru baru. Boleh perkenalan Bapak atau Ibu guru baru boleh hadir di depan. Keluarga baru.